Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Bagaimana Bang Dula? Sandiwara dunia ini ndak kelar-kelar ini urusan KPK kemarin yang nampaknya. Lah ini ndak ada orang sipilnya Bang Dula. Kan dibikin KPK buat menghadapi lembaga-lembaga yang nampaknya perlu extraordinary. Tapi apa nanti Bang Dula ingin komentar yang satu ini? Belum lagi urusan keluarga kita tambah hancur lebur dengan judi online. Biangnya saja belum ketemu ini sudah ribuan perceraian terjadi. Setidaknya 4.000 lebih lah. Dalam waktu yang tak lama kemarin terjadi perceraian akibat judi online. Bahkan ada yang dibakar Bang Dula, suaminya itu Pak Polisi pula lagi ya, sama suami istrinya yang polisi ya. Nah, lembaga hukum juga menjadi garuk-garuk kepala kita ketika melihat perjalanan jadi dari Tom Lembong ini yang kemarin baru sidang peradilan tentang kejaksaan yang mentersangkakan beliau. Apa yang terjadi Bang Dula? Apakah ini sandiwara ini harus terus saya enggak bayangin Bang Dula sudah senior. Nah, Bang Dula muda lainnya apakah terus berperan dalam hal menegakkan keadilan di negeri ini. Setelah DPR resmi suara tepuk tangan pula dengan keputusan untuk tidak ada lagi tangkap tangan macam tangkap ayam lah begitu ya, OTT. Tepuk tangan itu mereka Bang Dula. Silakan Bang Dula, tafadhol. Silakan. Ya, para pendengar Radio Rasil yang dirahmati insyaallah pada Jumat pagi, Jumat berkah ini. Pertama harus kita paham bahwa korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga pimpinannya harus luar biasa, undang-undangnya luar biasa, karyawannya luar biasa, hukumannya luar biasa. Karena itulah maka KPK ketika baru pada on the track berdasarkan undang-undang yang lama dari jilid 1 sampai jilid 3, jadi 2004 sampai 2019 itu ratusan orang yang ditangkap, mulai dari ketua MK, ketua DPR, kemudian mantan Kapolri, kemudian Dubes, ratusan anggota DPRD dan bupati, gubernur, wali kota, seterusnya. Maka kemudian terjadilah perlawanan dari oligarki, karena oligarki itu yang membiayai presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD. Maka ketika Jokowi jadi presiden 2014, kemudian 2019 itu tendangan penalti atau pukulan smash dari Jokowi atas perintah oligarki 2019 itu undang-undang KPK diamandemen oleh Jokowi seperti itu. Maka kemudian 2019 sampai sekarang 5 tahun itu KPK amburadul, hancur itu seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka ketika terakhir ini Jokowi sebelum lengser, dia kirimkan surat ke DPR untuk mengajukan 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon Dewan Pengawas KPK itu. Maka kemudian kita lihat itu adalah sesuatu yang sudah diduga oleh alumni KPK termasuk saya, bahwa orang Jokowi akan menguasai KPK 5 tahun mendatang seperti itu. Dalam undang-undang KPK, pimpinan KPK itu harus unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Dari 5 orang ini tidak ada unsur masyarakat. Mereka polisi, mereka jaksa, mereka hakim, dan mereka auditor BPK. Jadi tidak ada unsur masyarakat. Jadi menurut undang-undang KPK itu sendiri, maka DPR telah melanggar undang-undang KPK karena harus ada unsur masyarakat. Dan 5 orang itu tidak ada unsur masyarakat. Itu satu. Yang kedua, bagaimana orang yang terkena sanksi etik di KPK oleh Dewan Pengawas, yaitu Yohanes Tanak, itu dapat suara terbanyak kedua dalam seperti itu. Padahal jelas-jelas dia sudah melanggar.
Karena itu maka kenapa dia bisa mendapat suara terbanyak pada sudah melanggar kode etik di KPK. Mau mengambil hati anggota DPR dengan cara mengatakan bahwa OTT harus dihilangkan. Karena itulah wajar kalau anggota DPR itu tepuk tangan seperti itu. Karena kalau ada OTT itu maka anggota DPR itu yang sasaran terluar. Jadi hasil survei LSI beberapa tahun yang lalu, kemudian ICW beberapa tahun yang lalu menemukan bahwa tingkat korupsi yang tertinggi itu pertama adalah kepolisian, kedua lembaga legislatif, DPR seperti itu. Nah, sehingga wajar kalau anggota DPR tepuk tangan kalau OTT dihilangkan, karena dengan OTT itulah sekian banyak anggota DPR, ratusan anggota DPR itu ditangkap oleh KPK seperti itu. Itu yang ketiga, setiap yang terpilih sebagai ketua KPK ini adalah orang Haji Hisham. Jadi Haji Hisham ini konglomerat penguasa batubara di Kalimantan Selatan yang dalam kabinet Prabowo ini 7 orang menteri di kabinet Prabowo itu orang Haji Hisham. Kenapa Haji Hisham begitu berkuasa? Karena dia hampir setiap tahun menyerahkan 4 triliun kepada Jokowi. Setiap tahun. Dari oligarki itu ada 4 sampai 6 triliun kepada Jokowi. Nah, oleh karena itu maka dia mengendalikan. Itulah sebabnya maka Haji Hisham itu juga mendapat 1000 hektar sawah di Papua seperti itu. Jadi tugar guling. Nah, ketua KPK yang terpilih sekarang itu adalah Inspektur Jenderal terakhir di Kementerian Pertanian. Dan Sulaiman yang di Menteri Pertanian itu masih orangnya Haji Hisham seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kemudian dia bisa lolos masuk di KPK sebagai direktur penindakan, lantas kemudian jadi irjen, dan kemudian dipersiapkan jadi pimpinan KPK sehingga kemudian bisa terkontrol lagi Jokowi dan gengnya karena pimpinan KPK masih dikuasai oleh orang Jokowi seperti itu. Nah, akibatnya apa adalah nanti kemudian persoalan KPK akan tambah lebih hancur karena 5 hari sebelum lengser Jokowi, beliau terbit Pres tukang Satgas anti korupsi di Polri. Ya, itu. Padahal seharusnya kan beliau mengaktifkan kembali KPK dengan mencabut undang-undang KPK yang baru yang dibuat dan mengembalikan 57 orang Nobel CS itu KPK. Maka kemudian itu bisa memberikan kekuatan baru kepada KPK, tapi terbukti tidak seperti itu. Jadi itu persoalannya, sehingga dengan demikian maka Prabowo tidak bisa banyak berbuat apa-apa dengan dalam konsep strategi pemberantasan korupsi kalau KPK seperti itu. Jadi oleh karena itu maka satu-satunya cara yang dilakukan oleh Prabowo untuk bisa melaksanakan janji beliau semangat pidato di acara pelantikan presiden itu, dia harus terbit kembali dari luar negeri, dia harus terbitkan perpu untuk mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Sehingga begitu, maka dengan undang-undang KPK yang lama, kemudian 57 orang yang dipecat oleh Firly itu dikembalikan, maka saya menganggap bahwa meskipun pimpinan KPK mayoritas adalah orang Jokowi, tapi bisa dilaksanakan terbosan-terbosan. Itu poin satu soal KPK dengan pemberantasan. Yang kedua soal judi online. Jadi 900 triliun ribuan perceraian. Jadi judi itu pertama hukumnya dosa. Semua agama itu judi berdosa. Dianggap bahwa itu manfaatnya, tapi kata Quran mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dalam teori judi konvensional, jadi sebelum judi online, judi konvensional itu bandar itu orang yang punya duit. Kemudian dia mengatur sedemikian rupa sehingga kemudian dia selalu menang. Tidak ada bandar judi yang kalah. Nah, pada tahap-tahap awal dia buat agar supaya orang menang. Menang 1 juta, kemudian
juta, 100 juta. Kemudian bersemangat sampai dia pasang semua miliaran. Baru kemudian bandar itu ambil. Kemudian jadi bangkrut dia seperti itu. Judi yang secara manual konvensional. Judi online apalagi? Judi online kan dikontrol yang tanpa bisa dikawal oleh peserta judi itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian terjadilah perceraian, berantem dan seterusnya. Sebelum judi online saja, data-data Kementerian Agama beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, setiap tahun itu perceraian 10%. 10% perceraian. Besar. Dari 10% perceraian setiap tahun itu, maka 70% itu gugatan cerai, yaitu gugatan dari istri. Nah, kenapa? Karena problem pengangguran, PHK, kemudian terakhir ini judi, maka kemudian gugatan dari istri itu 70%. Seperti itu. Sehingga begitu, maka akibatnya setelah suami istri cerai, kemudian ada anak yang mengancam ibunya dengan pisau yang ibunya sedang sakit, dengan ancam pisau, harus kasih duit kalau tidak akan judi, seperti itu. Akhirnya bahkan kemudian sampai dibunuh ibunya dalam keadaan sakit, itu ancam seperti itu. Jadi judi itu bukan hanya merusak pribadi, merusak keluarga, juga merusak negara, karena triliunan rupiah yang harus merugikan keuangan negara seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, maka menurut saya tidak ada pilihan lain. Pemerintah, Presiden Prabowo harus melaksanakan pasal 29 pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45 itu mengatakan negara menjamin kebebasan setiap negara untuk melaksanakan agama, memeluk agama dan melaksanakan ajaran agama itu, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka maka kemudian akhirnya terjadilah larangan judi, larangan maksiat segala macam. Jadi tidak ada agama yang mentolerir judi, baik Injil, Taurat maupun apalagi Al-Quran. Sehingga begitu, kalau misalnya Prabowo kembali kemudian terbitkan Perpu, kemudian melaksanakan ketentuan Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 2 itu, maka kemudian tidak ada lagi judi dimanapun. Jadi saya ingat waktu saya di Malaysia, ketika partai Masyumi Malaysia itu menang di daerah Kelantan dan Terengganu, maka orang yang Cina kafir itu berterima kasih. Kenapa? Karena ketika Golkar Malaysia itu UMNO berkuasa, itu kan judi leluasa, kemudian night club leluasa apa semua itu, maka kemudian orang Cina itu kalau night club itu minum, judi, perempuan. Kalau kalah berantem hancur-hancuran seperti itu. Ketika Partai Islam pas menang, kemudian keluar perda, tidak boleh ada judi, tidak ada boleh minum keras, tidak boleh apa semacam. Maka kemudian orang Cina yang kafir itu merasa berberuntung ketika Partai Islam berkuasa, perda tidak boleh begini-begini. Jadi oleh itu maka harus Prabowo terbitkan Perpu yang kemudian melarang judi, melarang night club dan seterusnya seperti itu. Maka kemudian masyarakat tenang, itu judi online. Yang ketiga, luar biasa. Tom Lembong ini sandiwara. Tom Lembong dan sandiwara dalam peradilan kita gitu. Silakan. Ya, jadi saya sudah sering mengatakan di beberapa kesempatan bahwa dalam teori korupsi itu power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung kepada korupsi. Kalau absolute power, korupsi absolutely. Ketika kekuasaan itu besar, tambah besar, absolut, maka korupsi juga absolut. Nah, sehingga dengan begitu, maka Tommy Lembong itu diproses karena dia masuk 01. Dia ikut 01. Coba dia ikut 02. Tidak akan diproses. Tidak proses karena sekian menteri, dia kan cuma satu dari sekian menterinya Jokowi dari 2014 sampai 2024 yang menjadi menteri perdagangan atau menteri pertanian atau menteri apa. Itu sebelum Tommy Lembong itu kan ada, dan sesudah itu ada lagi. Nah, kenapa mereka tidak diproses seperti itu? Karena mereka ada di kubu 02. Nah, sedangkan Tommy Lembong ada di 01 seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya nanti Tom Lembong itu kemudian membuka persoalan semua segala macam, maka akan terjadi masalah di mana seperti kasus Tommy Soeharto membunuh hakim yang seperti itu. Jadi itu akan terjadi pilihan, apakah hakim
yang memutuskan peradilan itu dibunuh atau di apa sebegitu, atau Tom Lembong yang akan kena seperti itu, karena sudah ada beberapa kasus seperti itu. Jadi terpulang kepada Tom Lembong, dia mau menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan masa depan bangsa, dia memberikan sesuatu kepada bangsa negara meskipun dia bukan seorang Muslim, tapi dia seorang nasionalis, maka kemudian dia harus menerima semua risiko. Tapi kalau tidak, maka akhirnya kemudian sejarah akan mencatat anak cucunya juga akan menyesal bahwa bapak saya kok tidak berani mengungkap kebenaran, kemudian terjadi. Itu problem yang terjadi. Oleh karena itu, maka seperti Said Didu yang kemudian sudah kali kedua dipanggil oleh Polres di Banten sana, dan kemudian kemarin 2 hari lalu itu masyarakat ramai-ramai seperti itu, maka kemudian akhirnya ketua abdesi yang melaporkan mau menawarkan jalan damai kemudian terus kemudian Said Didu WhatsApp saya bilang haram hukumnya damai dengan penjahat. Dan saya katakan bahwa semua pahlawan dari Tuku Macit itu, Panglima Polim, Diponegoro, Antasari, Hasanuddin, Patimura, Babula, semua itu kalah. Semua kalah terhadap penjajah karena persenjataan dan seterusnya. Tapi kekalahan mereka itu mengakibatkan kita merdeka. Kenapa? Karena mereka tidak mengalah. Mereka kalah tapi tidak mengalah. Jadi saya beritahu sama saya Didu, jangan kalah terhadap kebatilan. Bahwa kemudian terjadi sesuatu kepada Anda, tapi nanti sejarah akan membuktikan bahwa Anda akan memberikan sesuatu yang baik kepada masa-masa. Nah, karena itu Tom Lembong juga harus seperti begitu. Masyarakat harus mendukung Tom Lembong, para pengacara-pengacara kelas kakap yang selama ini punya integritas mendukung Tom Lembong, sehingga nanti pilihan terjadi. Seperti yang saya katakan, hakimnya akan dihabisin atau Tom Lembong yang akan dihabisin, tapi sejarah akan membuktikan seperti itu. Jadi itu persoalan penegakan hukum, karena kalau memang itu yang sering dikatakan bahwa kalau memberantas korupsi Indonesia, ada yang mengatakan sudah jujur, Indonesia bubar. Indonesia bubar. Karena mulai dari presiden sampai kepala desa itu kemudian terlibat seperti itu, sehingga karena harus kalau dibongkar ya semua itu yang beberapa waktu lalu saya katakan di Radio Rasil ini juga, bahwa dari Soekarno sampai Jokowi presiden terkait itu adalah Jokowi. Karena oligarki itu ada yang 4 triliun, ada yang 6 triliun 1 tahun seperti itu. Jadi bisa hitung ada 10 tahun berapa seperti itu. Jadi itu problem, sehingga dia bisa bayar. Bayangkan Golkar itu partai tertua, punya andil untuk memenangkan anaknya Jokowi jadi wakil presiden. Disuruh mundur itu ketua Golkar karena bisa dibayar oleh semua orang-orang dibayar seperti itu. Jadi itu problemnya. Sehingga barangkali itu masalah buat kita, Mas Ihsan, adalah bagaimana Kejaksaan Agung, Jaksa Agung itu dan Kapolri itu kalau nanti Prabowo kembali menerbitkan Perpu bahwa Jaksa Agung dan Kapolri itu bukan menteri, bukan setingkat menteri. Sehingga dalam rapat kabinet Jaksa Agung dan Kapolri tidak ikut. Jadi mereka nanti ditempatkan di bawah satu kementerian. Jadi sehingga dengan begitu maka kemudian mereka tidak dipilih oleh DPR, kan DPR yang memilih Jaksa Agung, DPR yang memilih Kapolri, DPR yang memilih Ketua MK, DPR yang memilih Ketua MA, DPR yang memilih Ketua KPK, Ombudsman, KY, dan semua itu. Sementara anggota DPR itu terpilih karena money politik dan seterusnya. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau Kapolri dan Kejaksaan dan Jaksa Agung bukan lagi setingkat menteri, mereka di bawah satu kementerian, maka berubah posisinya seperti itu. Kemudian rekrutmen, seleksi jaksa dan polisi mengikuti pola di KPK sebelum Jokowi berkuasa. Di mana itu maka kemudian akan terjadi polisi yang berintegritas, profesional, polisi yang berintegritas dan profesional, maka kemudian penegak hukum secara bertahap bisa berlaku seperti ketika kasus Artijo masih hidup di hakim di MA, ketika beliau kasus sampai dia pasti dinaikkan hukumannya bagi koruptor seperti itu. Seperti itu. Ketika Artijo sudah tidak ada, itulah kita lihat MA seperti begitu. Kemudian panitranya dalam
10 tahun menyimpan uang cash 700 miliar, kemudian emas 50 kilogram seperti itu luar biasa seperti itu. Saya kira itu Mas Ihsan soal penegakan hukum kita. Iya. Pak Bang Dullah. Penutup cerita dari hari ini, saya nggak tahu ya gimana para hakim, jaksa dan lain-lain, entah komisi yudisial pun giginya sudah pada ompong nampaknya menghadapi ini, dan masyarakat menghadapi negeri yang macam begini, ketika keadilan sebagai pintu terakhir dari harapan sebuah anak bangsa. Apa yang Bang Dullah ingin ingatkan selain doa dan juga ikhtiar-ikhtiar lain, hidup di tengah ini dan kita masih harus mencintai negeri kita ini, Indonesia. Tak pernah lelah kita mencintai, kata beberapa tokoh itu. Gimana Bang Dullah merawat cinta kita terhadap negeri ini? Jadi saya ini kan dari perjalanan dari Subang ke Bandung sekarang ini. Karena kemarin sore saya ngisi materi di BIMTEK, staf sekwan DPRD Kota Bandung. Ada pertanyaan seperti begitu. Jadi saya katakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia ini hanya dua saja. Kenapa? Karena kata Rasulullah, saya sudah pernah katakan di radio beberapa tahun lalu, pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri, maka pencurinya tidak dihudud, tapi ditakzir. Dalam Al-Maidah 38 disebutkan laki-laki muslim, perempuan muslim yang mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangan, tapi ditakzir. Takzir itu adalah putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri. Mungkin belum sarapan, bulan tua, lantas kemudian lihat ada onta luasa, maka kemudian mencuri seperti itu. Nah, dari hadis inilah lahir teori seorang profesor dari Inggris mengatakan bahwa korupsi itu penyebab karena dua, niat dan kesempatan. Niat itu ada domain individu yang bangun melalui pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan adalah sistem yang diterapkan di dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam negara, dan masyarakat. Nah, oleh itu maka untuk menyelesaikan bangsa kita ini cukup Prabowo melakukan dua hal. Bagaimana memperbaiki sistem pendidikan nasional dan kemudian menciptakan reformasi birokrasi. Kalau orang Muhammadiyah, sekjen Muhammadiyah sudah jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada harapan baru kalau Prabowo memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Pendidikan Dasar, dan itu karena pembentukan integritas itu, pembentukan moral, pembentukan akhlak itu dari mulai TK sampai sekolah menengah. Kalau universitas kan tinggal lanjutan saja seperti itu. Nah, kalau itu maka kemudian insya Allah pendidikan kita menjadi baik, melahirkan kader-kader yang dalam Al-Quran disebut sebagai ulul albab, orang yang cerdas. Orang cerdas itu tidak identik dengan sarjana, Mas Ihsan. Kalau identik dengan sarjana, 86% ditangkap KPK dari 1.500 orang itu 80% adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor guru besar. Tapi kemudian orang yang cerdas menurut Quran itu adalah ingat Allah 24 hours, duduk, berdiri, baring, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu pendidikan. Yang kedua adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan, sehingga demikian maka dalam waktu 25 tahun 2045 itu yang buku saya terakhir, Indonesia Berkah 2045 itu bisa tercipta, dan kemudian Baldatun Thayyiban Warabul Ghafur itu bisa tidak. Jika tidak Mas Ihsan, maka Indonesia Emas 2045 itu akan menjadi Indonesia cemas. Karena negara tambah rusak, korupsi tambah rusak, masyarakat tambah rusak, dan seterusnya seperti itu. Saya kira itu, Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah. Selamat dalam perjalanan dan semoga selalu bermanfaat dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.